Perkenalkan, nama saya Anastasia Yohan Firda dengan NIM 2017-53068. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Software as a Service atau SaaS. Pada dasarnya, di dalam cloud computing itu memiliki 3 lapisan, yakni Infrastruktur as a Service atau IaaS, yang kedua ada Platform as a Service atau PaaS, dan yang ketiga ada Software as a Service atau SaaS. Software as a Service atau SaaS merupakan abstraksi tertinggi dari cloud. SaaS menawarkan aplikasi dalam cakupan yang luas, seperti aplikasi untuk menunjang produktivitas hingga aplikasi yang menunjang enterprise, atau perusahaan seperti email, hosting, supply chain management, atau enterprise resource planning. Perkenalkan, nama saya Eka Wahyu Agustina, NIM 2017-53084. Di sini saya akan menjelaskan pengertian Dropbox. Dropbox adalah layanan penyedia data berbasis web yang dioperasikan oleh Dropbox Inc. yang didirikan pada tahun 2007 oleh lulusan Massachusetts Institute of Technology atau MIT oleh Drew Houston dan Aras Ferdowsi. Dropbox menggunakan sistem penyimpanan jaringan dan menggunakan sinkronisasi data. Data dan informasi yang biasa disimpan di dalam Dropbox berupa gambar, video, dokumen, aplikasi, dan program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldian Dwi Prasetya, NIM 2017-53084. Dari tugas cloud computing, di sini saya presentasi untuk menjelaskan jenis Dropbox dan juga manfaat dari Dropbox. Jenis dari Dropbox itu terdiri dari dua, yaitu ada Dropbox individual, itu juga dijadikan dua paket tersendiri, yaitu Dropbox Plus dan juga Dropbox profesional. Dan jenis yang kedua adalah Dropbox Business. Untuk paket ini dibagi menjadi tiga, yaitu Standard, Advanced, dan juga Enterprise. Itu tadi jenis-jenis Dropbox. Ada lagi manfaat dari Dropbox itu sendiri, yaitu yang pertama itu kita dapat menyimpan sekaligus file-file kita. Terus yang kedua itu mampu membawa dan juga membuka file itu dimanapun Anda berada. Terus dengan mudah berbagi video dan file atau foto. Terus kemampuan backup data yang tak perlu ditanyakan lagi. Terus yang kelima adalah berbagi dan bekerja sama dengan baik. Terus ada jaminan keamanan yang lebih baik. Saya Kairna Sapna Devi, NIM 2017-53083. Di sini saya akan memaparkan mengenai kelebihan dan kekurangan dari Dropbox. Untuk kelebihannya, Dropbox memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, keunggulan Dropbox sebagai media penyimpanan cloud computing adalah mengenai fiturnya yang fleksibel dan bisa diakses di mana saja. Lalu untuk keunggulan selanjutnya, Dropbox memiliki layanan file sharing dengan direct download. Dengan kata lain, bila kita klik link yang diberikan, maka file bisa langsung di-download secara otomatis. Selain itu, Dropbox juga memiliki keunggulan dalam hal kemudahan sinkronisasi. Salah satunya adalah mudah dalam melakukan pemindahan folder dengan cepat. Lalu dalam segi keamanannya, Dropbox dilengkapi layanan keamanan dengan 2 langkah. Kamu pun bisa mengatur 4 digit kode agar orang lain tidak bisa mengakses data pribadi. Sedangkan kekurangan yang dimiliki oleh Dropbox adalah terletak pada kapasitas penyimpanannya. Bila user menggunakan secara gratis, maka hanya mendapatkan kapasitas penyimpanan sebesar 2 GB saja. Jumlah tersebut bisa dibilang kecil untuk media penyimpanan. Lalu, sejak perubahan privasi di Dropbox per tanggal 20 Februari 2014, Dropbox dapat memberikan informasi atau data dalam akun user ke pihak yang berwenang. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Marfuah. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan dari Dropbox. Yang pertama, kita search di Google dulu Dropbox. Lalu akan muncul tampilan dari hasil pencarian dari yang telah kita search tadi. Lalu kita klik untuk masuk. Lalu selanjutnya kita buat akun.
Nah, sebelum kita buat akun, di dalam Dropbox itu terdapat berbagai fitur, yaitu ada profesional, standar, dan advance. Untuk buat akun, kita masukkan nama depan, nama belakang, alamat email, dan kita masukkan kata sandi untuk nanti kita masuk ke akun Dropbox. Lalu kita verifikasi. Nah, di dalam Dropbox itu ada dua fitur. Yang pertama yaitu uji coba gratis dan busnis. Untuk kita bisa buat di desktop, kita unduh terlebih dahulu dari aplikasi Dropbox. Kita tunggu sampai pengunduhan selesai. Setelah itu dalam Dropbox kita dapat membuat Dropbox paper, template. Nah, contoh pertama yaitu Dropbox paper. Sebelumnya, dalam membuat Dropbox kita harus verifikasi email terlebih dahulu dengan kita masuk ke akun Gmail. Lalu kita verifikasi akun Dropbox. Setelah itu kita dapat membuat file di Dropbox. Contoh pertama yaitu kita buat Dropbox paper, kita masukkan judul. Nah, di dalam Dropbox itu terdapat langkah-langkah cara membuat paper. Selanjutnya kita misal mau mencoba buat paper daftar tugas. Nah, kita masukkan. Nah, dari bawah itu terdapat berbagai fitur. Yang pertama yaitu kita bisa menambah gambar, kita bisa menambah file dari Dropbox tersebut, lalu kita buat tabel juga bisa. Untuk kita menambah gambar, kita klik bagian gambar, lalu kita search gambar yang mau kita inginkan dari file yang ada di dokumen kita. Dan kita bisa menggeser gambar atau kita bisa mengganti gambar dengan klik bagian yang gambar. Kita juga bisa menambahkan komen pada gambar tersebut. Nah, di dalam Dropbox juga kita dapat menambahkan tabel. Di sini kita buat tabel. Misalnya kan itu tadi membuat daftar tugas dari cloud computing. Selanjutnya misalkan sudah ada membuat makalah, lalu kita pembuatan bagian tugas. Dari makalah kan terdapat pada bagian latar belakang, pembahasan, atau yang lainnya. Kita juga bisa search gambar melalui di dalam Dropbox ini nanti kita dapat men-share ke orang yang kita inginkan.
Nah, misal ke email siapa gitu. Nah, di situ kan sudah dapat siapa saja yang mendapat tautan ini. Misal dapat mengedit atau dapat melihat saja. Setelah terbagikan, kita bisa melihat file yang telah kita bagikan di halaman website di akun Dropbox yang telah kita bagikan. Kita bisa cari file yang telah kita bagikan ke orang tadi itu di dalam file share. Lalu kita buka. Nah, di sini orang yang telah kita share tadi kan kita setting untuk bisa mengedit. Jadi nanti di sini kita bisa menambahkan juga kalender atau tanggal. Nah, di situ kita bisa mengekspor file atau print. Nah, di situ ada notifikasi kalau kita telah mendapatkan link tersebut dari si pemilik dari file tersebut. Nah, di situ kita bisa mengekspor, misal mengekspor PDF. Kita tunggu sampai selesai. Nah, di situ sudah ada, nanti tanggalnya akan membuat timeline. Selanjutnya untuk Dropbox di desktop, kita bisa klik next. Lalu kita tunggu. Nah, di situ kan sudah secara otomatis Dropbox tersebut akan masuk ke file lokal. Membuat file lokal di dalam laptop tersebut atau di dalam file yang ada di komputer yang telah diinstal oleh Dropbox tersebut. Nah, di sini kalau semisal kita ingin mengcopy file ke dalam Dropbox yang ada di desktop, kita bisa mengopinya lalu kita menaruh di dalam file tersebut, dan kita dapat melihat kalau file tersebut itu sudah masuk ke Dropbox secara online. Lalu kita dapat membuka file yang telah kita share tadi atau kita copy tadi ke dalam Dropbox yang
lokal. Kita bisa mau copy lagi. Nah, kita akan muncul tombol refresh. Nanti kalau sudah terupload atau sudah terupload di Dropbox yang online, atau secara otomatis nanti akan muncul icon centang. Lalu kita juga dapat mengedit atau menambahkan tulisan. Nah, di situ ada kita bisa melihat versi. Nah, selanjutnya kalau kita buat file yang ada di Dropbox yang online dengan Google Doc. Dan sampai prosesnya selesai. Kita edit judul. Lalu kita copy ke dalam file yang telah kita buat tadi di Google Doc. Nah, di sini kita bisa mengedit, mengubah font, lalu kita membuat headernya atau heading. Kita bisa menebalkan huruf. Setelah itu kita bisa menambahkan gambar. Kita pilih gambar. Nah, dalam gambar di sini kita dapat mengubah ukuran gambar dan kita bisa menambahkan teks. Bisa nambah bentuk dan teks juga. Nah, di teks ini juga kita dapat mengedit tulisannya. Kita tambah secara otomatis, nanti akan bisa muncul apa yang telah kita edit tadi. Nah, di dalam gambar tersebut kita dapat mengubah ukuran dari rotasi, ukuran gambar kita bisa. Lalu selanjutnya kita bisa memberi komentar. Nah, untuk bagikan sama seperti yang tadi. Yang pertama saat membuat paper. Nah, di sini kita juga dapat menginputkan note atau komentar pada file tersebut. Lalu kita share file. Di sini kita dapat mengedit untuk siapa saja yang dapat membagikan link tersebut. Lalu kita dapat melihat notifikasi dari yang ada di desktop atau aplikasi yang sudah terinstall di desktop. Nah, di sini kita bisa dapat melihat notifikasi apa saja yang telah di-share ke kita atau apa saja yang telah kita lakukan di dalam akun Dropbox tersebut. Misalnya tadi Ida Siti Marfuah meng-share file ke dalam akunnya Kairina Sapna.